Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak D Sindiran Show. Dan langsung kita bacakan sebuah informasi di mana Ketua MPR mengatakan tumpas habis KKB Papua, urusan HAM bicarakan nanti. Mantap. CNN mengabarkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo meminta aparat keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis kelompok kriminal bersenjata di Papua. Menurutnya aparat keamanan tak perlu ragu untuk menurunkan kekuatan penuh dan urusan hak asasi manusia kita bicarakan belakangan. Pernyataan ini disampaikan oleh Bamsud merespon insiden penembakan Kepala BIN Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karya Nugraha oleh KKB kelompok Legaka Telengan di Buga, Kabupaten Puncak, Papua hingga meninggal dunia. Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu, urusan HAM kita bicarakan belakangan, demikian kata Bambang Susatyo. Waketum Partai Golkar itu menyarankan agar 4 matra terbaik selain Brigade Mobil atau Brimob, Polri yakni Gultor Kopassus, Raider, Bravo, dan Denjaga diturunkan untuk menumpas KKB. Bamsud berpendapat langkah ini bisa dilakukan karena tindakan KKB di Kabupaten Puncak Papua sudah sangat meresahkan dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari penembakan seorang guru di Kabupaten Puncak pada 8 April 2021 hingga penembakan seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak pada 15 April 2021. Aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap KKB itu tanpa ragu dengan kekuatan penuh dan yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa, demikian kata Bambang. Sebelumnya Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Gusti Putu Dani Karya Nugraha ditembak oleh kelompok KKB Legaka Telengan di Buga, Kabupaten Puncak, Papua hingga meninggal. Kala itu I Gusti Putu tengah melakukan observasi lapangan terkait upaya percepatan pemulihan keamanan. Namun saat menjalankan tugas, I Gusti Putu bersama sejumlah TNI baku tembak dengan KKB. Putu tewas tertembak. Organisasi Papua Merdeka mengakui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas penembakan I Gusti Putu hingga meninggal dunia pada 25 April kemarin. Jubir Tentara Nasional Papua Barat OPM Sebi Sambon mengatakan bahwa Gusti Putu tewas tertembak peluru nyasar dalam kontak senjata. Tertembaknya Kabin Papua Brigjen Gusti Putu tertembak peluru nyasar TNPBB, kata Sebi dalam wawancara dengan CNN. Karena TNI Polri anggap remeh pasukan TPNBB, jadi semua TNI Polri adalah musuh dan menjadi target TPNBB, demikian tambahnya. Pada saat kejadian, Sebi mengatakan bahwa pihaknya terlibat baku tembak dengan aparat TNI Polri. Kemudian kata Sebi, pasukan menganggap semua aparat sebagai musuh sehingga dijadilah target untuk ditembak. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menanggapi pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo untuk menumpas habis kelompok bersenjata di Papua tanpa mempertimbangkan HAM. Menurutnya tindakan tersebut tidak benar dan sudah masuk dalam ranah melawan hukum internasional dan inkonstitusional. Kami sangat menyayangkan pernyataan Ketua MPR yang mengesampingkan HAM. Pernyataan itu berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat. HAM merupakan kewajiban konstitusi hingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara. Mengesampingkan HAM itu bukan hanya melawan hukum internasional tetapi juga inkonstitusional, demikian katanya dalam keterangan tertulisnya. Usman mengutuk pembunuhan di luar hukum terhadap Kepala BIN Daerah Papua dan mendesak pemerintah untuk menegakkan prinsip negara hukum dan HAM dengan menemukan dan mengadili pelaku pembunuhan di luar hukum di sana. Kejadian tersebut harus dijadikan yang terakhir dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memperluas pendekatan keamanan yang selama ini terbukti tidak efektif untuk menyelesaikan masalah Papua. Setelah itu hanya melanggengkan siklus kekerasan yang dapat mengorbankan masyarakat serta aparat negara. HAM itu bicara keselamatan semua, demikian kata Usman Hamid. Ia menambahkan pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman di daerah Aceh dengan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua. Kebijakan apapun yang diputuskan harus menghormati HAM. Dengan melabeli OPM sebagai kelompok teroris, kebijakan itu hanya akan mendorong eskalasi konflik. Itu harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45. Menegasikan hak asasi itu menyalahi konstitusi, demikian kata dia. Dia mengaku sama sekali tidak menolak
penghukuman atau pengusutan kasus suatu tindakan kriminal. Namun untuk tindakan kriminal bersenjata yang dilakukan oleh aktor non-negara sebaiknya tetap diproses dengan pendekatan hukum yang dilakukan secara efektif, imparsial dan terbuka yang memenuhi asas peradilan yang adil, fair trial dengan tetap menghindari penggunaan hukuman mati. Kami juga kembali mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan berdasarkan catatan Amnesty pada Februari 2018 sampai Desember 2020 ada setidaknya 47 kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat negara dengan total 80 korban. 2021 saja sudah ada setidaknya 5 kasus dengan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dengan total 7 korban, demikian katanya. Ia berharap pemerintah untuk tetap menerapkan standar hukum dan internasional serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM apapun konteks politiknya baik di Papua dan di seluruh Indonesia maupun secara global. Saya juga tidak mengambil sikap apapun mengenai posisi politik provinsi manapun di Indonesia, namun saya meyakini kalau HAM harusnya selalu dijunjung tinggi oleh negara, demikian kata Usman Hamid. Demikian kabar hari ini, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintai. Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum Brigjen TNI Kusnim Udani mendapatkan tempat terbaik di sisi pilih Tuhan Yang Maha Esa. Jokowi, Indonesia jaya. Pengabdian serta
periode